pergantian tahun menjadi positif kalau ada komitmen hijrah ya di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar berganti 2023 menjadi 2024, tapi ada komitmen hijrah di situ. Artinya apa? Ada resolusi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal apapun. Kesehatan kita lebih baik ya, rezeki kita, cara-cara kerja kita, ibadah kita. Sehingga kemudian hijrah itu kan satu kondisi bahwa hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Dan itu ditegaskan betul oleh Kanjeng Nabi dalam riwayat Al-Hakim, mangkana yaumu khairan min amsi. Jadi barang siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi mangkana yaumuhu mithla amsi, barang siapa 2023 sama dengan 2022, maka hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, tidak terasa detik-detik hari-hari terakhir 2023 kita rasakan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru tahun 2024. Pergantian tahun saya kira bukan kita maknai sekedar pergantian angka dari 2023 berganti menjadi 2024. Nanti paling tidak ada beberapa catatan yang mudah-mudahan kita bisa jadikan refleksi untuk mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun baru 2024. Yang pertama saya kira yang harus mesti kita lakukan ketika kita mengakhiri tahun ini adalah tasyakur bin nikmah. Bagaimana kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, pertolongan, kemudahan sekaligus penjagaan dari Allah atas apa yang kemudian terjadi selama setahun ini. Begitu banyak apa yang Allah telah titipkan kepada kita. Syukur itu menjadi penting karena dengan syukur kita berarti mengakui bahwa segala pencapaian-pencapaian kita selama tahun 2023 ini bukan hanya karena ikhtiar kita, tetapi juga karena Allah ridho dan semua atas berkat pertolongan Allah. Sehingga apapun pencapaian kita tahun ini, dengan rasa syukur kita kemudian berterima kasih, dan tentunya dengan syukur itu kita gunakan seluruh capaian, seluruh karunia itu untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Dengan syukur Allah sendiri juga menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Barang siapa mensyukuri pencapaian sekaligus karunia, titipan, rezeki dalam hal apapun, saya kira selama tahun ini ketika kita syukuri, maka Allah janji di tahun depan akan kemudian menambahkannya. Bahkan Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan dalam Al-Hikamnya, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa tidak mensyukuri nikmat yang Allah titipkan kepada seorang hamba, maka sesungguhnya hamba itu menginginkan nikmat itu terlepas dari genggamannya. Faman syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Tapi barang siapa mensyukurinya, maka dia telah menggenggam nikmat itu dengan genggaman yang paling erat. Yang kedua, pergantian tahun harus juga kita jadikan momentum untuk muhasabah, untuk mengevaluasi perjalanan kita minimal selama setahun ini, tahun 2023. Muhasabah ini menjadi penting karena dalam muhasabah kita akan tahu pencapaian-pencapaian kita, tapi pada titik yang lain, apa yang sudah berlalu bisa kita jadikan pelajaran untuk bekal evaluasi menghadapi masa depan. Apa-apa yang sudah baik, tentunya kita berharap kepada Allah setelah kita itu syukuri, berharap kepada Allah kita bisa menjaganya, istiqomah akan kebaikan itu, dan syukur-syukur dengan izin Allah akan meningkatkan kebaikan yang telah kita raih. Dan kalaulah ada yang belum baik, setelah muhasabah kita lakukan, kita segera melakukan perbaikan diri, pertaubatan yang sejati,
dan mohon kepada Allah agar dibimbing untuk merubah keburukan-keburukan, hal-hal yang kemudian tidak elok secara perilaku, secara sifat dan sebagainya yang kemudian kita rubah untuk tahun depan 2024. Dalam surat Al-Hasyr, Allah sendiri menegaskan betul bagaimana seseorang yang beriman itu harus selalu kemudian melihat masa lalu, muhasabah atas masa kini untuk menghadapi masa esok. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, selalulah jaga kesadaranmu akan Allah, wal tangdzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah masing-masing orang itu muhasabah, melakukan evaluasi atas perjalanan yang telah dilewati. Itu untuk apa? Untuk meraih, untuk mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Wal tangdzur nafsum ma qaddamat lighad. Mengevaluasi masa lalu, masa kini untuk persiapan menghadapi masa depan yang tentunya akan kita jalani. Wattaqullah, kemudian Allah mengulangi di dalam proses evaluasi itu ya selalu libatkan Allah, sehingga kemudian apa yang kita jadikan buah dari muhasabah itu berdampak positif buat kita. Kita tahu betul apa yang baik, kita istiqomahkan, kita tingkatkan. Apa yang kurang baik dari hasil muhasabah kita segera akui itu salah, kemudian komitmen untuk merubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa ini penting? Karena pergantian tahun menjadi tidak bermakna kalau tidak ada proses evaluasi ini, dan sekedar nanti sebagaimana saya katakan di awal hanya berubah angka-angkanya saja. Yang ketiga, saya kira refleksi tahun baru kita jadikan momentum untuk refleksi diri sekaligus resolusi tahun depan. Kuncinya sebenarnya ketika kita bicara tentang tahun, bicara tentang pentingnya waktu. Waktu itu penting karena waktu adalah kesempatan. Selama kita masih diberikan waktu, artinya masih ada kesempatan kita untuk melakukan perbaikan diri, untuk melakukan kerja-kerja yang soleh atau amal soleh, untuk melakukan peribadatan dan hal-hal apapun yang bermanfaat buat diri kita dan terutama buat orang lain. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan pentingnya waktu ini. Beliau mengatakan seandainya Al-Quran tidak terdiri dari 114 surat dan hanya terwakili oleh surat Wal Asr, surat 103 dalam Al-Quran, maka sudah cukup menjadi pedoman orang-orang yang beriman. Maka orang yang menghargai waktu adalah orang-orang yang menjadikan dirinya tidak merugi, sebagaimana surat Al-Asr katakan. Dan orang yang menghargai waktu adalah orang-orang yang akan sukses karena waktu itu al-waktu kasaif. Waktu itu menurut pepatah Arab seperti pedang. Itlam taqta'hu qata'aka. Ketika waktu itu, manajemen waktunya kita tidak gunakan dengan baik, maka waktu itu akan seperti pedang. Memotong apa? Memotong kesempatan kita, memotong hal-hal yang mesti kita bisa kerjakan, kemudian terlewat gara-gara kita tidak bisa memaksimalkan waktu kita. Maka kalau kita pergantian tahun tidak kita refleksikan untuk menghargai waktu, menjadi sesuatu yang tidak maksimal kemudian maknanya. Yang terakhir saya kira pergantian tahun menjadi positif kalau ada komitmen hijrah ya di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar berganti 2023 menjadi 2024, tapi ada komitmen hijrah di situ. Artinya apa? Ada resolusi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal apapun. Kesehatan kita lebih baik ya, rezeki kita, cara-cara kerja kita, ibadah kita. Sehingga kemudian hijrah itu kan satu kondisi bahwa hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Dan itu ditegaskan betul oleh Kanjeng Nabi dalam riwayat Al-Hakim, mangkana yaumu khairan min amsi. Jadi barang siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi mangkana yaumuhu mithla amsi,
Barang siapa 2023 sama dengan 2022, maka hasilnya ma'bunun, dia termasuk orang-orang yang rugi. Dan lebih fatal lagi, mangkana yaumuhu syarran min amsi, barang siapa tahun 2023 lebih jelek dari tahun 2022, maka fahuwa mal'unun, dia termasuk orang-orang yang dilaknat. Maka resolusi tahun baru 2024, kalau kita mau sederhanakan, adalah resolusi untuk menjadi pribadi yang hijrah dalam segala hal, dalam kesehatan, dalam berhablu minallah, dalam berhablu minannas, tentunya gak dalam konteks apa? Dalam konteks rezeki kita dan hal-hal yang lain. Demi apa? Demi menggapai tidak hanya hasanah di dunia, tapi juga hasanah di akhirat. Maka 4 catatan ini kalau kita jadikan panduan untuk menghadapi tahun baru 2024, insya Allah akan menggait kita, mendrive kita menjadi pribadi yang tentunya lebih baik di hadapan Allah. Pertama, harus ada syukur atas segala karunia dan capaian 2023. Kemudian ada evaluasi muhasabah atas pencapaian perjalanan kehidupan kita selama tahun ini. Kemudian penghargaan kita akan waktu, karena waktu adalah kesempatan. Dan yang keempat, harus punya komitmen untuk menjadi pribadi yang hijrah, berubah menjadi lebih baik di dalam konteks peribadatan, di dalam konteks hablu minanas, maupun dalam konteks keseharian kita. Kalau sekali lagi 4 ini kita jadikan panduan, insya Allah tahun baru 2024 adalah tahun baru yang lebih baik, kita isi dengan hal-hal yang lebih positif. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.